up, you can hide. You make things for genocide. You make things for genocide. Stand up, you can hide. You make things for genocide. You make things for genocide. Palestina membunuh 36.000 orang Palestina. Kemarin saja 210 orang sudah mati dibunuh oleh Israel. Stand up, you can hide. Stand up, you can hide. You make things for genocide. You make things for genocide. Stand up, you can hide. You make things for genocide. You make things for genocide. Nah, itu dia. Oke ya, dan itu dia teman-teman video yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya. Ya, kita melihat lagi-lagi saudara-saudara kita ini terus saja melakukan aksi-aksi mereka ini ya. Nah, oke, kita akan coba melihat saja karena ada sebuah caption yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya yang menjadi sebuah perhatian kita ya. Ini dia, saya akan bacakan. Pak Karno dulu pernah bilang, perjuangan kita generasi penerus akan lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri. Dan ramalan Pak Karno terjadi. Sekarang ada orang-orang yang demi bela bangsa asing sampai memusuhi saudara sebangsa sendiri. Ini harus kita lawan. Warning, gambar jangan di slide. Nah, ini dia, kita akan coba lihat ya. Ini dia teman-teman. Demi bela bangsa asing, pengunjung Starbucks digebukin, anak di bawah umur juga dibully, dimaki dan dihujatnya. Kita akan coba lihat bagaimana komentar-komentar yang ada di sini. Ada yang pertama sekali itu dari Dani Siwi ya. Bapak, ampunilah orang-orang ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ada sebuah ayat Alkitab, Lukas pasal 23 ayat 34 ya. Ini ketika Yesus di atas kayu salib dia menyampaikan perkataan ini ya. Ada juga dari Edsin, kalau dikasih gratis pada ngantri. Bisa aja ya. Oke, lalu berikutnya teman-teman, katanya di Yaman perang juga dan korbannya juga banyak. Kenapa tidak ada aksi kepedulian juga? Iya. Sebenarnya kita juga udah tahu soal itu, tapi kan yang melakukan serangan sama Yaman kan bukan Israel, jadi mereka diam-diam aja sih ya. Jadi kalau misalnya Israel yang melakukan serangan di Yaman, maka saudara-saudara kita ini ya yang nggak ada kerjaan ini juga pasti akan berkoar-koar itu ya. Jadi berhubung karena Arab Saudi yang melakukan serangan, yang mereka sih pada diam aja ya. Lalu berikutnya ada dari Sika Henry, yang demo itu bukan gadoyan Starbucks tapi kelas kopi sasetan. Ya kasihan memang teman-teman ya, mau bagaimana lagi ya. Ada juga komentar dari Sudrajat Ari, Starbucks tidak membunuh siapapun kecuali minum Starbucks plus gula banyak ya, lama-lama diabetes atau ginjal. McD juga tidak pernah membunuh orang kecuali makan McD sering akan kena penyakit kardiovaskular, darah tinggi, obesitas, kolesterol dan jantung. Betul sekali ya. Sebenarnya juga yang sakit itu malah bukan pengunjung sebenarnya, tapi mereka-mereka ini yang lagi sakit aja gitu loh. Ada dari Wijaya PR, yang gak beli Starbucks karena emang overpriced. Gue ex barista, rekomen mending Point Coffee di Indomaret ya, sumpah lebih terjangkau dan rasanya jauh lebih enak. Bahkan orang USA sendiri lebih suka kopi dari Indo ini. Kita akan coba lihat ada nggak sih respon dari Bang Permadi di sini. Oke, ada dari Nina Sinang, benar cuy ya. Lalu berikutnya ada dari Kiku Christine, pantesan X karena Anda nggak bisa menghargai tempat Anda kerja. Orang ke Starbucks bukan cuma beli kopi, mereka beli suasana, beli titik jumpa janjian, beli kenyamanan, tinggal minum ya. Oke, jadi beda tujuan ya teman-teman ya. Lalu berikutnya ada juga dari Glenn Tunas, kalau diskon 90% yang demo itu ngantri paling depan. Yang betul aja nih ya, bisa jadi sih ya teman-teman ya. Ada juga komentar dari Nihanti, kenapa para pemimpin kita nggak ada satupun yang komentar soal boykot yang makin salah kaprah ini. Nah, mau bagaimana lagi, mereka juga kan memang membela
Palestina ya, klaim-klaim bela Palestina, padahal sebenarnya yang konflik itu bukan Palestina sama Israel tapi Hamas sama Israel gitu loh ya. Ya kita sih nggak tahu aja kenapa bisa begitu ya. Lalu ada kemudian komentar dari Adrian Lay ya, 94, konten lu selalu menghibur bang. Ya iyalah, yang nama juga Bang Permadi Arya ya selalu membuka wawasan kita gitu loh ya. Ada dari Aji Syafa ya, Islam sebenarnya tidak akan seperti itu. Lalu kenapa? Ada direspon sama Zamahmu, akui sajalah mereka itu Islam, aku juga Islam. Oke, jadi artinya kan bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya gitu loh ya. Ada juga dari Armando Hutagalung, benar, tidak mungkin orang lagi minum digebukin perkara minum doang, itu bukan mencerminkan orang yang beragama. Ya oke lah, yang penting oknum dari saudara kita muslim yang melakukannya ya, nggak boleh dipungkiri begitu. Ada komentar dari Arben ya, gemuruh sekali tentang mal Palestina tapi soal Papua redam sekali, hehe. Nah itu dia yang kita sayangkan teman-teman ya. Mereka klaim-klaim bela asing, bela Palestina, padahal di negara sendiri masih banyak yang belum diselesaikan masalahnya ya kan. Ada dari NZK, terus mereka aksi begini yang mereka benci di Timur Tengah sana berhenti dan takut gitu. Nah ini dia ya kan. Jadi sebenarnya ini yang kita sangat sayangkan. Sebenarnya mereka-mereka yang melakukan demo seperti begini itu kayak mereka nggak pakai logika sehat mereka loh. Dan benar yang apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, seharusnya kalau misalnya menggunakan akal sehat pasti mereka nggak bakal buat yang kayak gini ya kan. Yang ribut itu kan yang melakukan serangan itu kan di sana di Timur Tengah. Nah kenapa di sini malah heboh gitu ya kan, apalagi tujuannya untuk boykot dan untuk menutup sebenarnya, dan juga malam memaksa orang untuk tidak lagi mau membeli. Kalau Anda nggak mau membeli ya udah, jangan hasut orang lain atau jangan Anda memaksa orang lain untuk tidak berbelanja di McD, di KFC dan sebagainya. Coba ya kan, kayak saudara kita yang ada di Makassar, gara-gara minum kopi di Starbucks di Makassar ya dia harus dipukulin gitu loh. Nah ini dia yang kita sayangkan teman-temannya. Ada juga dari Phil DJ, doktrin ini paling susah disadarkan ya, mau bagaimana lagi. Ada dari Marjeta Ayu, itu yang demo di Starbucks mungkin punya akun FB, Instagram, HP-nya iPhone juga, haha, habis demo di upload. Nah kasihan tuh ya kan, munafik ya. Oke, lalu ini dia dari George Manuel, kopi itu bukan darah, are you blind? Ya kan. Ada dari Danisu. Nah, ini kembali tadi seperti yang sudah kita bacakan ya. Kita akan coba lihat lagi. Oh ini yang oke ya. Ada dari Grace Cika, kadang bingung kan mereka demo bawa darah anak Palestina, giliran ada yang job mereka minum darah anak Palestina malah ngamuk-ngamuk lagi. Walaupun buat saya keduanya sama-sama tidak bisa dibenarkan, tapi mungkin itu juga cara protes dari pihak lain juga. Yang pasti yuk kita doa saja terbaik buat Palestina dan Israel, biar Tuhan melindungi mereka yang tak bersalah. Amin. Sangat setuju sekali dengan Grace ya, bahwa di sini kita tidak boleh berpihak kepada Israel dan atau mungkin berpihak kepada Hamas ya. Mari kita berdoa kiranya semuanya boleh terselesaikan dengan damai ya, dan tidak ada lagi serangan-serangan yang mengakibatkan banyak warga sipil yang akhirnya menjadi korban jiwa tentunya. Ini yang menjadi doa dan harapan kita. Ada dari Herman Huang 95, intinya orang ini anggota 212 Wiro Sableng. Taulah ya. Lalu ada dari Devnina, Mbak, lu mau tanggung resiko kalau kita pada berhenti kerja gara-gara lo. Terus mereka harus kerja di mana? Perusahaan Arab. Nah ini dia yang kita sayangkan ya. Kemarin juga ada yang akhirnya mengeluh ya teman-temannya, karena anaknya diputus kerja ya, udah nggak lagi diperpanjang ya pekerjaannya di KFC, dan akhirnya ya pengangguran ya kan. Lalu ada dari Yapsniko, makanya Pak Prabowo bikin program makan gratis untuk anak sekolah biar generasi selanjutnya lebih pintar dan waras. Siap, mantap, keren sekali.
Ya, dan ini mungkin paling terakhir ada dari real, mana polisi harusnya dibubarkan nih, mengganggu ketertiban umum. Ya, polisi sih pada diam aja tuh teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya ada juga mereka-mereka yang bubarin ibadah aja, polisi cuman diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau soal begini-begini ya kan. Nah, mereka pastinya hanya diam saja gitu. Lalu ada dari Belinda D, nyalimu bang, jaga diri ya bang, aku khawatir. Ya, kita doakan semoga saja Bang Permadi Arya selalu dijaga oleh Tuhan. Dan kita tahu kan apa yang disuarakan oleh Bang Permadi Arya ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri teman-temannya. Kita melihat bahwa memang ada banyak orang yang nggak senang dengan Bang Permadi Arya, apalagi dia seorang muslim, sepertinya dia malah lebih membela orang-orang Kristen. Padahal sebenarnya bukan lebih ke agama ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menggunakan akal pikiran sehat kita gitu loh. Jadi selama kita menggunakan akal pikiran, maka kita mau beragama apapun teman kita, emang kita akan pasti terbuka ya kan. Tapi kalau misalnya kita pun satu agama seiman, tetapi kita nggak menggunakan logika, ya pasti orang juga nggak akan berkawan dengan kita kan begitu. Jadi saya pikir Bang Permadi lebih kepada bagaimana kita menjadi orang yang bermoral, berakhlak, dan bisa menggunakan logika sehat kita ya. Mau kamu agama Kristen, Muslim, Konghucu, Hindu, Buddha dan sebagainya, yang penting NKRI harga mati. Oke? Nah itu dia teman-teman ya untuk siang jelang sore hari ini. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan ini dari Bang Permadi Arya menjadi pembelajaran bagi kita semua dan membuat kita semakin erat ya untuk saling bertoleransi satu sama yang lain, bahwa kita ini adalah satu nusa, satu bangsa, dan kita ini adalah semuanya anak-anak bangsa ya. Oke, sekian saja dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Samasi, dan salam Indonesia cerdas.